wings and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas strategi penyelesaian soal Olimpiade tahun 2014 untuk mata pelajaran fisika tingkat provinsi, soal nomor 7. Ayo pintar belajar fisika. Let's be smart to learn physics. Go. Soal Olimpiade Fisika SMA tingkat provinsi tahun 2014 soal nomor 7. Sebuah silinder kecil bermasa M kecil dan radiusnya adalah R besar mula-mula berotasi dengan kecepatan sudut omega 0 dan tanpa kecepatan awal. Pusat massa di tepi bawah suatu bidang miring kasar yang tetap atau tidak dapat bergerak. Dengan sudut kemiringannya adalah theta dan koefisien geseknya adalah mu k, di mana mu k lebih besar dari tan theta. Asumsikan bahwa silinder selama mendaki tetap kontak dengan bidang miring. Tentukan A. Waktu yang dibutuhkan silinder hingga menggelinding tanpa slip ke atas. B. Jarak yang ditempuh oleh pusat massa silinder hingga menggelinding tanpa slip. C. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai silinder waktu dia menggelinding menaiki daripada bidang miring tadi. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi gambarnya adalah sebagai berikut. Saya buat di sini, yaitu lihat ya. Ada silinder bermassa M kemudian menggelinding di atas bidang miring. A. Waktu yang dibutuhkan silinder hingga menggelinding tanpa slip. Nah, saya ulangi gambarnya. Setelah mencapai pada tempat tertentu pada bidang miring, silinder punya massa dan punya berat sebesar M kali G. Kemudian bidang memberikan gaya normal tegak lurus terhadap bidang menuju bola sebesar N dan besarnya sama dengan mg cos theta. Karena punya massa dan pengaruh gravitasi, kemungkinan bola akan meluncur ke bawah dengan besarnya gaya luncurnya adalah mg sin theta, dan karena dia menggelinding ke atas maka ada gaya gesek yang arahnya ke atas, besarnya adalah F kinetik. Berarti silinder tersebut bergerak ke arah maju dengan percepatan A. Untuk gerak silinder menggelinding itu ada dua macam ya. Jadi gerakannya terdiri dari dua, yaitu gerak translasi dan translasi maju dan gerak rotasi berputar. Ini ya. Nah, untuk gerak translasinya, perhatikan gaya yang bekerja berlaku hukum 2 Newton, jumlah gaya bekerja sama dengan M kali A. Fk dikurangi mg sin theta sama dengan M kali A. Fk-nya ke atas, mg sin theta-nya ke bawah. Gaya gesek atau Fk adalah mu k kali gaya normal. Gaya normalnya adalah mg cos theta min mg sin theta sama dengan M kali A, sehingga A sama dengan G kali mu k cos theta min sin theta. Nah, ini percepatan translasinya sudah kita dapatkan. A sama dengan G kali mu k cos theta min sin theta, sehingga dengan demikian bisa kita cari berapakah besarnya kecepatan pada saat itu, yaitu V sama dengan V0 plus A kali T, di mana V0-nya adalah 0, sehingga V-nya adalah sama dengan A kali T, yaitu A-nya G mu k cos theta min sin theta, V menjadi sama dengan GT kali mu k cos theta min sin theta. Untuk gerak rotasinya,
kalau pada gerak translasinya percepatannya A, gerak rotasinya percepatannya adalah percepatan sudut yang dilambangkan dengan alfa, dan karena berrotasi maka bekerjalah momen gaya atau torsi yang besarnya sebanding dengan gaya kali jarak titik kerja gaya terhadap sumbu rotasinya. Nah, di sini sumbu rotasinya adalah pusat silinder, sehingga untuk besarnya momen gaya atau torsi ini yang besarnya sebanding dengan I kali alfa. I itu adalah momen inersia silindernya yang besarnya setengah mr pangkat 2, dan alfanya adalah percepatan sudut atau percepatan angulernya. Jadi untuk momen gayanya atau torsi ini besarnya adalah gaya gesek dikalikan dengan jari-jari, dan karena putarannya adalah berlawanan jam sehingga diberikan tanda negatif bahwa besarnya min Fk kali R sama dengan setengah mr pangkat 2, itu adalah momen inersianya dikalikan percepatan sudutnya adalah alfa. Sehingga percepatan sudut di sini didapatkan besarnya alfa sama dengan min 2 mu k G cos theta per R. Sedangkan kalau pada gerak translasi punya kecepatan V, gerak rotasi memiliki kecepatan omega. Omeganya adalah sama dengan omega 0 plus alfa kali T pada suatu saat T tertentu. Omega sama dengan omega 0-nya sudah diketahui, min alfanya adalah 2 mu k G cos theta per R dikalikan dengan T lamanya waktu. Nah, waktu untuk slip dari soalnya tadi, dari A ini, kita nyatakan misalnya waktunya adalah T besar pada saat V sama dengan omega kali R. Nah, G kali mu k cos theta min sin theta kali T besar sama dengan omega 0 min 2 mu k G cos theta per R besar kalikan T dalam kurung dikalikan dengan R. Jadi V-nya tadi adalah G kali T kali mu k cos theta min sin theta. Nah, G kali mu k cos theta min sin theta kali T besar, waktu yang akan kita cari besarnya, sama dengan omega 0 kali R min 2 mu k G cos theta kali T. R kali dibagi R habis. Sehingga G kali T besar kali 3 mu k cos theta min sin theta sama dengan omega 0 R. Maka waktu yang dibutuhkan silinder hingga menggelinding tanpa slip adalah T besar sama dengan omega 0 R per G kali 3 mu k cos theta min sin theta. Jadi dengan demikian untuk soal yang B sudah bisa kita selesaikan. Ya, dengan kita lanjutkan untuk penyelesaian soal yang B. Jarak yang ditempuh oleh pusat massa silinder, ingat pusat massa silinder hingga menggelinding tanpa slip. Misalnya pada gerak translasinya jarak tempuhnya adalah X sama dengan Y setengah A T pangkat 2, T-nya T besar, waktu yang sudah ditemukan di waktu penyelesaian di A, sama dengan setengah kali G mu k cos theta min sin theta untuk A, dan untuk T besarnya adalah omega 0 R per G kali 3 mu k cos theta min sin theta dikuadratkan. Sehingga X sama dengan setengah G kali mu k cos theta min sin theta dikalikan omega 0 kuadrat R kuadrat per G kuadrat kali 3 mu k cos theta min sin theta dalam kurung pangkat 2. Sama dengan mu k cos theta min sin theta kali omega 0 kuadrat dikalikan R kuadrat. Jadi sudah kita kalikan jadi 1, kita jadikan satu garis.
per 2G kali 3 mu K cos theta min sin theta kuadrat. Jadi dengan demikian dapat kita temukan besarnya jarak yang ditempuh oleh pusat massa silinder hingga menggelinding tanpa selip adalah X sama dengan mu K cos theta min sin theta kali omega kuadrat R kuadrat dibagi 2G kali 3 mu K cos theta min sin theta kuadrat. Dan yang terakhir adalah untuk yang C. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai silinder. Ingat, yang dicapai silinder, ketinggian maksimumnya. MGZ sama dengan setengah M VT kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Jadi kita cari ke arah sumbu Y-nya adalah dengan memanfaatkan hukum kekalan energi, yaitu MGY, energi potensialnya ke arah sumbu Y, sama dengan energi kinetik translasi untuk bola ditambah dengan setengah energi kinetik rotasi untuk silinder, sama dengan setengah MVT kuadrat ditambah momen inersianya adalah setengah mr kuadrat, sehingga setengah kali setengah mr kuadrat dikalikan omeganya adalah V per R, berarti VT per R kuadrat, sama dengan setengah mVT kuadrat plus seperempat mVT kuadrat. Nah, M kanan kiri saling memiliki sehingga saling meniadakan, menjadikan GY sama dengan seperdua VT kuadrat plus seperempat VT kuadrat. Maka VT besarnya adalah GT besar kali mu K cos theta min sin theta. Sehingga dengan demikian dapat dinyatakan pula besarnya VT adalah sama dengan omega 0R kali mu K cos theta min sin theta dibagi 3 mu K cos theta min sin theta. Jadi T-nya sudah kita ganti dengan sesuai dengan yang sudah didapatkan tadi. Maka GY sama dengan 3/4 VT kuadrat dari setengah VT kuadrat ditambah 1/4 VT kuadrat ya, sama dengan 3/4 kali VT kuadratnya adalah VT-nya omega 0R kali mu K cos theta min sin theta per 3 mu K cos theta min sin theta. Kita dapatkan Y-nya adalah sama dengan 3 omega 0 kuadrat R kuadrat kali mu K cos theta min sin theta kuadrat dibagi 4G kali 3 mu K cos theta min sin theta kuadrat. H maksimumnya bisa dicari dari gambar yang ada, yaitu X sin theta plus Y. X sin theta-nya adalah sama dengan mu K cos theta min sin theta omega 0 kuadrat R kuadrat per 2G kali 3 mu K cos theta min sin theta kuadrat dikalikan dengan sin theta plus omega 0-nya kuadrat dan R kuadratnya adalah sama dengan 3 omega 0 kuadrat R kuadrat dikalikan dengan mu K cos theta min sin theta kuadrat per 4G kali 3 mu K cos theta min sin theta kuadrat, sama dengan omega 0 kuadrat R kuadrat dikalikan dengan mu K cos theta min sin theta 2 sin theta plus 3 omega 0 kuadrat R kuadrat kali mu K cos theta min sin theta kuadrat dibagi 4G kali 3 mu K cos theta min sin theta kuadrat. Jadi H maksimumnya adalah, atau tinggi maksimumnya adalah omega 0 kuadrat R kuadrat kali mu K cos theta min sin theta kali 2 sin theta plus 3 dalam kurung mu K cos theta min sin theta kurung tutup kurung kurawal dibagi 4G kali 3 mu K cos theta min sin theta pangkat 2 dalam kurung.
Demikian strategi penyelesaian soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi untuk soal nomor 7 tahun 2014. Semoga dapat membantu persiapan Anda di dalam menghadapi Olimpiade Fisika yang akan datang. Salam fisika, bentangkan sayapmu, and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.